tingkatan qalqalah itu ada berapa? Ada dua. Pertama qalqalah kubro, yang kedua adalah qalqalah apa? Sughra. Qalqalah kubro dari sisi pengucapan dia lebih jelas. Jadi itu catatannya. Jadi qalqalah kubro dari sisi pengucapan dia apa? Lebih jelas. Berbeda dengan qalqalah sughra. Jelas tapi lebih ringan. Itu qalqalah sughra. Jadi dia pengucapannya jelas, iya jelas, tetapi dia lebih ringan daripada qalqalah kubro. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wa a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Taib ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah atas segala karunia kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan atau rutinitas kita bermajelis ilmu, membahas Al-Quran, yang mana mudah-mudahan amalan kita ini diridhoi oleh Allah, diberkahi dan menjadikan sarana untuk menuju surganya kelak. Salat serta salam mudah-mudahan selalu kita aturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Kita berdoa memohon kepada Allah agar kita termasuk hamba-hamba yang diberikan keteguhan oleh Allah untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau, menghindari setiap apapun yang Rasulullah larang. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang diberikan kelak dibersamakan dengan Rasulullah SAW di surganya. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita, materi kita, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di bab apa, Pak? Baik, kita masuk di bab qalqalah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat huruf yang tidak ada lawan atau sifatun la diddalaha, sifat huruf-huruf hijaiyah yang di sana tidak ada lawan. Yang pertama kita membahas tentang apa? Sofir. Tentang apa? Sofir. Yang mana sofir maknanya adalah hiddatus saut, itu tajamnya suara, lidayyiqil makhraj, karena sempitnya makhorid, yaitu suara yang tajam yang kita perdengarkan, itulah disebut sofir. Dan dia hanya terletak pada 3 huruf, ada shad, ada sin, ada zain. Kemudian kita masuk di pembahasan yang kedua daripada sifat huruf yang tidak memiliki lawan, yaitu apa sifatnya, Pak? Qalqalah. Itu sifat qalqalah. Sifat ini adalah sifat yang insya Allah tidak asing bagi kita semuanya, dan kita sering mendengar kalimat apa? Sifat
qalqalah atau kalimat tentang qalqalah. Namun pada pertemuan yang lalu sudah kita berikan muqaddimah tentang apa itu definisi ta'rif daripada qalqalah itu, baik lughatan ataupun istilahan. Secara bahasa qalqalah itu apa kemarin, Mbak? Apa? Bergetar atau tahrik atau al-ittirab. Jadi qalqalah secara bahasa itu adalah al-ittirab. Secara bahasa adalah goncang atau bergetar. Baik. Nah, sebagian ada yang mengartikan qalqalah itu dengan kalimat memantul, gitu kan? Nah, ini kalimat ini, arti dari qalqalah memantul itu secara lughah kurang tepat. Baik penggunaan lughah orang Arab itu sendiri atau nanti menyangkut di dalam masalah bab qalqalah itu, gitu. Qalqalah itu. Kenapa? Karena orang Arab sering menggunakan kalimat tersebut untuk digunakan ketika mereka memasak air. Mereka memasak air, kemudian air tersebut mendidih, air tersebut matang kalau dalam bahasa kita, umum. Nah, mereka mengatakan qalqalatil qidru, yaitu qalqalatil qidru. Qidru itu artinya panci, qalqalah itu apa tadi? Bergetar. Gak mungkin kalau kita seandainya mengatakan air yang kita masak matang umum, kemudian qidru itu adalah pancinya memantul, gak mungkin. Yaitu akan terjadi keanehan. Kita lagi masak air tiba-tiba memantul, itu utah kabeh kalau dalam bahasa kita. Nah, itu secara bahasa. Secara istilah qalqalah itu apa, Pak? Yaitu apa secara istilah kemarin? Yaitu ikhrajul harfil muqalqal, yaitu mengeluarkan atau mengucapkan huruf yang diqalqalahkan ketika sukun, yaitu mengucapkan huruf yang diqalqalahkan ketika dalam apa? Kondisi sukun. Ahmad, ini nih. Ketika dalam kondisi apa? Sukun. Dengan menjauhkan kedua sisi makharij. Dengan apa? Ini yang lengkapnya, versi lengkapnya. Dengan menjauhkan kedua sisi makharij bitaba'udi baina tarfai udwin nutqi, tanpa terpengaruhi salah satu dari 3 harokat. Ya, nggih. Syukran, Pak. Tanpa terpengaruhi oleh salah satu dari fathah, kasroh, dhammah. Baik, ini arti secara istilah yang versi lengkapnya, yaitu apa? Mengucapkan huruf yang diqalqalahkan atau huruf qalqalah itu sendiri. Dan huruf qalqalah ada 5. Apa? Ba, ju, di, to, ko. Itu qutbu jaddin atau baju di toko. Mengucapkan huruf yang diqalqalahkan. Huruf yang diqalqalahkan adalah 5 ini. Ketika dalam kondisi sukun, menunjukkan bahasanya qalqalah hanya terjadi pada kondisi sukun.
Sukun ada dua, sukun asli kemudian sukun karena waqaf. Sukun ada dua, sukun asli ataupun sukun karena waqaf. Dengan menjauhkan kedua sisi makharij, yaitu kedua sisi makharij ketika diucapkan langsung dijauhkan, bukan ditetapkan di tempatnya. Contoh, qul huwallahu ahad, langsung terjauhkan. Bukan dia nempel di makharij tersebut. Kalau nempel nanti akan satu tidak terucap, kedua ima dia tercampuri oleh harokat tanpa terpengaruh oleh salah satu dari fathah, kasroh, doma. Jadi qalqalah itu berdiri sendiri, tidak terpengaruh fathah, tidak terpengaruhi kasroh, tidak terpengaruhi doma. Jadi tidak boleh terucap qul huwallahu ahadu Allahus samadu. Nah, orang yang seperti ini membaca dengan kaidah seperti ini berarti dia mencampuri qalqalah, mempengaruhi qalqalah dengan harokat apa? Doma. Qul a'udzu birabbil falaqi. Falaqi. Nah, berarti qalqalahnya tercampuri dengan apa? Kasroh, dan ini salah. Ketika qalqalah gini, yang kita ucapkan terpengaruhi oleh harokat-harokat baik fathah, kasroh, doma, berarti qalqalah kita yang kita ucapkan masih belum tepat. Masih apa? Belum tepat. Baik, ini pengertian gambaran secara umum dari istilah lughah dan istilah. Jadi ketika qalqalah yang kita ucapkan di dalam pengucapan huruf, membaca Al-Quran dan sebagainya, kok masih terpengaruhi oleh tiga harokat ini, fathah, kasroh, doma, mengikut ke sini, condong ke fathah, condong ke kasroh, condong ke doma, berarti itu pengucapan qalqalah yang belum tepat, tidak tepat bahkan. Kenapa? Karena dia tercampuri oleh tiga harokat. Padahal qalqalah itu tersendiri, tidak terpengaruhi oleh tiga harokat. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan ada beberapa ayat di dalam Al-Quran apabila kita mengucapkan qalqalah salah bisa merubah makna dan bisa merubah arti dalam Al-Quran itu. Baik. Jadi tidak boleh terpengaruhi oleh apa? Sendiri, terpengaruhi oleh tiga harokat tersebut. Baik. Kemudian selanjutnya para jamaah azanillahu wa iyakum jami'an, yaitu tingkatan qalqalah, yaitu pembagian qalqalah. Qalqalah terbagi menjadi dua. Pertama qalqalah sughra, afan kubro. Yang kedua qalqalah sughra, yaitu qalqalah kubro dengan qalqalah apa? Sughra. Qalqalah ada dua. Saya tuliskan di sini. Pertama apa? Kubro. Kedua sughra. Baik. Qalqalah itu ada dua jenis. Pertama kubro, kedua sughra. Kapan kubro, kapan sughra itu? Kubro adalah ketika yang kita qalqalahkan itu di akhir kalimat. Itu kubro. Yaitu huruf, yaitu qalqalah ketika di akhir apa? Di akhir kalimat. Sedangkan sughra di pertengahan kalimat. Nah, qalqalah kubro adalah qalqalah yang mana yang kita qalqalahkan tersebut terdapat di akhir kalimat. Kemudian qalqalah sughra adalah qalqalah yang mana terdapat pada pertengahan kalimat. Kita ambil permisalan kubro.
Qul huwallahu ahad. Nah ini kubro atau sughro? Kubro. Kenapa? Karena dia di akhir kalimat. Berbeda dengan kalimat tubetum. Nah tubetum. Nah yut'imu alladhi at'amahum. Nah dia di apa pertengahan kalimat. Kita ambil contoh di sini kubro. Contoh di akhir kalimat al-falaq. Kemudian apa? Bil. Nah. Kemudian sughra contoh at'amahum. Kemudian apa lagi? Tubetum. Nah ini contoh, kita berikan dua contoh. Taib. Yaitu huruf yang dikolkolahkan ketika kolkolah kubro. Huruf yang dikolkolahkan tersebut terletak pada akhir kalimat. Coba al-falaqu, dia harus lebih jelas. Bil haqqu tabbat yada abi lahabin wa tabb wa ma kasab. Nah dia lebih jelas. Ini qalqalah kubro, tingkatannya kubro, dia lebih jelas. Sughro adalah di pertengahan kalimat. Dia di dalam pengucapannya lebih ringan. Lebih ringan. Contoh alladzi at'amahum. At'amahum. Tidak boleh kita mengucapkannya sampai tingkatan kubro. Alladzi at'amahum. Tubetum. Nah tidak. Nah ini apa? Di dalam masalah tingkatan. Jadi tingkatan qalqalah itu ada berapa? Ada dua. Pertama qalqalah kubro, yang kedua adalah qalqalah apa? Sughro. Qalqalah kubro dari sisi pengucapan dia lebih jelas. Jadi itu catatannya. Jadi qalqalah kubro dari sisi pengucapan dia apa? Lebih jelas. Berbeda dengan qalqalah sughro, jelas tapi lebih ringan. Itu qalqalah sughro. Jadi dia pengucapannya jelas, iya jelas, tetapi dia lebih ringan daripada qalqalah kubro, yaitu qalqalah kubro. Dan seperti apa ciri qalqalah kubro itu? Qalqalah kubro adalah cirinya dia huruf yang diqalqalahkan itu di akhir kalimat. Setiap kapanpun antum membaca Al-Quran, kemudian di akhir kalimat kok diakhiri dengan huruf qalqalah, maka itu adalah huruf qalqalah yang paling berhak untuk lebih diperjelas. Ketika huruf qalqalah itu terdapat pada akhir kalimat atau akhir kata, itu adalah huruf qalqalah yang paling berhak untuk diperjelas. Untuk diperjelas. Kemudian ada qalqalah sughro. Qalqalah sughro adalah huruf yang diqalqalahkan di pertengahan kalimat. Di pertengahan kalimat. Di pertengahan kalimat. Yubasirun, yaqdi dan sebagainya. Maka dia tingkatan perjelasnya lebih ringan daripada qalqalah apa? Kubro itu sendiri. Jadi dia lebih ringan. Taib, ini pembagian qalqalah. Jadi qalqalah ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama adalah qalqalah kubro, yaitu qalqalah yang terdapat atau huruf yang diqalqalahkan terletak pada akhir kalimat. Dan dia mempunyai hak apa? Untuk lebih diperjelas. Jangan sampai samar, jangan sampai tidak terbaca. Qul huwallahu ahad atau ahad. Inna batasya rabbika lasyadid. Nah ini pengucapan qalqalah yang tidak jelas. Lasyadid. Ini tidak jelas ini. Kenapa?
Dia tidak memperjelasnya. Sehingga apa? Dia mengurangi kadar daripada qalqalah apa? Kubro. Kadar daripada qalqalah kubro. Nah, berbeda kalau itu qalqalah sugro. Ada qalqalah yang hurufnya terletak pada pertengahan kalimat. Contoh, inna batosha. Inna batosha. Batosha. Dia lebih ringan di dalam apa pengucapannya daripada qalqalah kubro. Taib. Ini pembagian daripada qalqalah. Kemudian poin selanjutnya untuk memperjelas daripada pembahasan qalqalah untuk melengkapinya, yaitu kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam pengucapan qalqalah. Kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam pengucapan qalqalah. Baik. Kesalahan apa saja yang terdapat di dalam pembacaan qalqalah? Kesalahan yang ada pada pengucapan qalqalah. Baik. Yaitu qalqalah pun juga sama, ada poin-poin kesalahan, yaitu rambu-rambu yang harus kita hindari di sana. Kesalahannya yang pertama adalah yaitu tidak terucapnya qalqalah. Tidak terucapnya qalqalah. Itu qalqalah yang dibaca itu tidak terucap, Pak. Ini sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan. Itu ada huruf-huruf qalqalah tapi tidak ia ucapkan. Dan ini banyak, Pak. Mempunyai madharat, nanti mempunyai madharat. Contoh kita baca. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini apa kesalahannya ini? Yaitu tidak mengucapkan, menjelaskan apa itu qalqalah. Madharatnya apa, Pak? Madharatnya, seandainya kita mengucapkan qalqalah atau ada huruf-huruf qalqalah kemudian kita tidak ucapkan, madharatnya apa? Madharatnya adalah menuduh huruf yang satu makhraj dengan dia. Apa tadi madharatnya? Dampaknya apa? Menuduh satu huruf yang satu makhraj dengan dia. Contoh, qul huwallahu ahad, kalimat ahad. Padahal ini qalqalah sughra atau qalqalah kubra, Pak? Ini sughra atau kubra? Besar atau kecil? Besar. Kenapa? Karena yang diqalqalahkan di akhir kalimat, yaitu huruf dal, kan itu ahad. Seandainya kita sukun, terus kita tidak mengucapkan itu qalqalah, qalqalahnya tidak diucapkan, tidak terucap, qul huwallahu ahad. Nah, apa tadi madharatnya tadi? Dia akan menuduh menggunakan huruf yang satu makhraj dengan dia, satu makhraj dengan dal, yang persis dengan dal apa? Huruf apa? Ta. Kan itu kan? Jadi apa dia? Dia seakan-akan merubah huruf qul huwallahu ahad. Tuh. Tidak mengucapkan apa? Qalqalah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah, padahal, Pak, mohon maaf, padahal, Pak, as-samad dengan as-samad artinya apa? Beda. Allahus samad
menggunakan dal. Itu artinya apa? Allah adalah tempat bergantung. Iya kan? Katakanlah bahwasanya Allah itu Esa, Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Allah adalah tempat bergantung. Bergantung dari segala masalah. Kita pengen apa aja harus memohon kepada Allah. Lah kalau antum gini membacanya qalqalah tidak terbaca, jadi Allahu somad, menggunakan tak, menuduh itu antum menggunakan tak. As-somad menggunakan tak artinya apa? As-samtu. Apa as-samtu? Diam. Artinya apa? Meneng, diam. Allahu somad, Allah adalah tempat diam. Kan gitu tuh Pak artinya. Tuh. Itu cuma gara-gara apa? Tidak terbaca qalqalah. Yaitu kesalahan pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, tapi antum di dalam membaca qaf qalqalah ini tidak terbaca. Berarti apa? Kalau tidak terbaca al-falaq, menuduh apa tadi? Satu makhorid dengan qaf. Apa yang satu makhorid dengan qaf? Huruf apa? Kaf. Nah, kalau dia menggunakan huruf kaf, nanti seakan-akan antum membacanya seperti ini. Kan itu Al-Falak, Qul a'udzu birabbil falak. Padahal Qul a'udzu birabbil falaq terucap harus jelas. Antum tidak membaca qalqalah, maka menuduh antum menggunakan huruf yang satu makhorid dengan qaf. Apa yang satu makhorid dengan qaf? Huruf apa? Kaf. Kalau huruf kaf nanti jadi seperti ini. Qul a'udzu birabbil falak. Tuh, antum ketika mengucapkan seperti ini tidak terbaca. Qul a'udzu birabbil falak. Nah, berarti menuduh apa? Menggunakan satu huruf dengan qaf. Apa? Kaf. Seakan-akan antum membaca seperti ini. Artinya apa? Al-falaq dengan al-falak beda. Al-falak ini artinya subuh menggunakan qaf. Al-falak menggunakan kaf itu adalah garis. Itu sudah beda arti. Nah ini loh Pak, bahayanya pembacaan qalqalah, yaitu apa? Yang pertama kesalahannya adalah tidak terucapnya apa? Qalqalah. Baik, itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua di dalam pengucapan qalqalah, makanya Pak, besok kalau ada qalqalah diucapkan. Yang kedua adalah menambah hamzah. Yaitu menambah huruf hamzah di akhir qalqalah. Dan ini banyak. Contoh, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ada hamzah di setiap qalqalahnya. Qul a'udzu birabbil falaq, tabbat yada abi lahabi wa tab, wa ma kasab, wa in tubtum alladzi at'amahum. Nah, itu apa? Menambah hamzah. Dan ini juga sebuah kesalahan, tidak boleh. Yaitu menambah hamzah di huruf qalqalah pada huruf qalqalah. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara bentuk kesalahan qalqalah adalah menghidupkan harokat.
Nah, baik dia ikut sebelumnya atau harokat dia sendiri. Baik menghidupkan harokat itu, harokat mengikuti harokat sebelumnya atau harokatnya dia sendiri. Itu dua-duanya salah. Contoh kalimat Qul huwallahu ahad. Nah, di antara kesalahannya adalah menghidupkan harokat, baik harokatnya sendiri atau mengikuti huruf harokat sebelumnya. Harokat sendirinya dhammah, dia terucap Qul huwallahu ahadu, ahadu. Nah, jadi condong kepada harokat apa? Dhammah yang tadi di awal kita sampaikan. Atau dia condong kepada harokat sebelumnya. Qul huwallahu ahada, Qul huwallahu ahada. Jadi ahada, dia tidak memperjelas ahada, tidak, tapi dia lebih meringankannya karena dia menganggap ini sebuah qalqalah, tapi condong kepada harokat sebelumnya. Qul huwallahu ahada. Atau dia condong kepada harokat dia sendiri. Qul huwallahu ahadu. Nah, ini salah. Yang mana pada intinya menghidupkan harokat itu adalah termasuk diantara kesalahan apa? Qalqalah. Yang keempat diantara kesalahan qalqalah yaitu memanjangkan atau mentamtib yaitu memanjangkan huruf qalqalah dengan huruf sebelumnya. Ini juga sama, sering terjadi. Yaitu contoh dzalikal yaumul haqq. Nah, sering terjadi seperti itu. Dzalikal yaumul haqq. Nah, yaitu memanjangkan huruf qalqalah dengan huruf sebelumnya sehingga itu terpisah, yaitu terpisah antara apa? Antara hak dengan qaf. Dzalikal yaumul haqq tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, jadi terpisah, memanjangkan apa? Huruf qalqalah dengan huruf sebelumnya. Jadi terpisah. Itu terpisah. Bil hajj. Bil hajj. Nah, itu apa? Kesalahan, yaitu memanjangkan huruf qalqalah dengan huruf sebelumnya. Nah, ini ya diantara kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam pembacaan pengucapan qalqalah. Yang pertama tadi, tidak terucapnya qalqalah. Qalqalah sama sekali tidak terucap, sehingga madharatnya apa tadi? Menuduh bahasanya apa? Dia menuduh bahasanya huruf yang diqalqalahkan itu adalah menggunakan huruf yang satu makhraj dengan dia. Contoh ahad, ta juga sama, alladzi at'amahum, alladzi at'amahum. Ya, yang satu makhraj dengan ta apa? Ta. Alladzi at'amahum. Nah, itu contoh. Yang kedua, menambah hamzah pada huruf qalqalah, itu tertambah dengan huruf hamzah. Tadi wa ma kasab rondatalahab narondatalahab. Nah, tertambah hamzah di setiap kondisi. Yang ketiga, menghidupkan harokat, baik harokat sebelumnya atau condong kepada harokat huruf harokat aslinya ia sendiri atau harokat apa sebelumnya. Ini dilarang. Yang keempat adalah memanjangkan huruf qalqalah dengan huruf apa? Sebelumnya, yaitu dengan memisah antara huruf yang diqalqalahkan dengan huruf apa? Sebelumnya. Inilah akhir dari pembahasan apa?
pembahasan tentang bab qalqalah. Tentang apa? Qalqalah. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas makhorid dari sisi lain, yaitu apa? Huruf apa? Sifat lin. Sifat apa? Lin. Baik, para jamaah azanillahu wa ikum jami'an, itu tadi yaitu apa yang kita sampaikan dari masalah bab qalqalah. Mudah-mudahan ini menjadi penambah ilmu dan wawasan kita semuanya, dan kita bisa mengucapkan qalqalah ini dengan benar, walaupun terkadang perkara qalqalah adalah perkara yang seakan-akan remeh, ringan, jarang terbahas. Ngertinya ya ketika sukun dibaca dengan tadi memantul, bergetar dan sebagainya. Padahal kalau kita lebih dalami lagi, ini loh ada kesalahan-kesalahan qalqalah yang itu memiliki madharat yang sangat besar kepada kesalahan-kesalahan yang kita baca ketika kita membaca qalqalah itu. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.